Assalamualaikum, salam guru penggerak. Bapak Ibu hebat yang luar biasa, bertemu kembali dengan saya Ribut Aribudiarti, calon guru penggerak dari Kabupaten Banjarnegara di Angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul, yaitu tentang koneksi antar materi di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dan seperti biasa, di pendidikan calon guru penggerak di Angkatan 7 ini, saya didukung sepenuhnya oleh Bapak Muhammad Soeharta selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kebutujuran, Banjarnegara. Kemudian, Ibu Fasilitator yaitu Ibu Haryaningsih dan Bapak Rujiman sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, apa yang dikatakan oleh Arthur? Ya, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Refleksi diri setelah mempelajari modul 2.2. Bapak Ibu hebat, pada koneksi antar materi di modul 2.2 ini merupakan refleksi terhadap pengetahuan yang saya miliki sebelumnya. Selama dan sesudah mempelajari modul pembelajaran sosial emosional atau PSE, saya menyadari penuh bahwa kita sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran tentunya seringkali memiliki perasaan emosi, baik itu marah, sedih, khawatir, kecewa, bahkan stres, karena banyaknya persoalan yang kita hadapi dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang guru. Dalam upaya guru sebagai pendidik mengontrol dirinya, maka dipandang perlu bahkan menjadi urgensi untuk setiap pendidik memiliki kompetensi sosial emosional atau KSE yang ada dalam pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional seseorang akan muncul dengan sendirinya seiring dengan pertambahan usia menuju kedewasaan. Sehingga dalam proses pembelajaran di kelas, saya hanya berfokus pada pencapaian ketuntasan materi pembelajaran yang ada pada kurikulum sekolah. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata terdapat urgensi implementasi pembelajaran sosial emosional. Oleh sebab itu, ternyata pembelajaran ini mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial emosional melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK melalui teladan proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional melalui peningkatan perilaku positif. Kedua, lingkungan belajar yang suportif dengan ditandai pengurangan perilaku negatif. Dan yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah melalui peningkatan performance akademik murid. Bapak Ibu guru hebat, berkaitan dengan hal tersebut di atas, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yakni bagi murid-murid
dengan memberikan pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan dan melatih KSE. Sehingga harapannya, selain menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, murid juga memiliki fondasi yang kuat dan sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dan bagi rekan sejawat, berupaya secara konsisten untuk dapat menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Bapak Ibu hebat, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Melalui proses kolaborasi ini, maka murid, tenaga pendidik, dan kependidikan di sekolah memperoleh ruang dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional sehingga dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi, termasuk dalam kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang disebut manajemen diri. Dan yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini termasuk kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, termasuk keterampilan membangun relasi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini merupakan aspek pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya yaitu: pertama, dengan memiliki dan mengimplementasikan 5 KSE yang ada pada PSE, maka seseorang pendidik telah berupaya menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sejalan dengan filosofi pendidikan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantoro. Guru yang menjalankan nilai dan peran seorang guru penggerak akan bersedia secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif melakukan pembelajaran sosial emosional sebagai salah satu rekomendasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, melalui implementasi PSE, guru dapat mewujudkan visi yang dimilikinya, yakni menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Dan yang keempat, pembelajaran sosial emosional membantu seluruh komunitas di sekolah dalam memahami dan mengenali diri serta emosi yang dirasakan oleh masing-masing pribadi, sehingga secara sadar penuh berupaya mengontrol diri dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Yang kelima, memahami urgensi PSE, membantu guru dalam melakukan identifikasi kebutuhan belajar yang dimiliki oleh murid terkait kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, yaitu diantaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan membangun relasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bapak, Ibu guru hebat, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menulis ucapan terima kasih, bermain peran, dan masih banyak lagi. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.